dikatakan maju atau dikatakan secara ekonomi itu dikatakan maju ketika wirausahawan yang ada dalam negara itu di atas 12%. Ya. Di Indonesia tadi ya, kenapa di Indonesia ini sangat kecil sekali? Ya. Hanya 1,2%, sekitar 400.000 orang. Ya. Idealnya negara maju harus memiliki wirausaha rata-rata di atas 15%. Ini karena memang satu mungkin ya sikap, pola, karakter untuk berjiwa, untuk pribadi inovatif dan kreatif ini sangat minim sekali. Ini terkait dengan data ya, Filosofi kewirausahaan ini, saya ingin katakan bahwa ada beberapa ciri sebetulnya seperti apa terkait dengan entrepreneur ini. Kita lihat. Seorang entrepreneur yang pertama harus memiliki percaya diri, ciri-cirinya ya, percaya diri, self confidence, ya, keyakinan dirinya. Apa itu? Sebagai sebuah keyakinan, kemandirian, individualisme dan optimisme. Inilah watak sebagai seorang entrepreneur. Apakah kemudian kita memiliki ini sifat percaya diri? Apakah kemudian kita memiliki keyakinan? Yakin dulu bahwa saya bisa melakukan A, B, C, D. Inilah kemudian kalau di kita ini kadang memiliki sifat yang a priori. Belum apa-apa udah malas, belum apa-apa udah sial, udah takut, belum apa-apa udah takut rugi, udah takut nggak laku, ya gitu kan. Tapi seorang entrepreneur percaya diri, yakin, mandiri, individualisme dan optimisme. Ya, kemudian ketika ada satu sifat yang percaya, optimisme itu muncul. Optimis, percaya aja dulu. Berorientasi, ya. Berorientasi ini adalah kebutuhan akan prestasi. Berorientasi pada laba, memiliki ketekunan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energi, dan memiliki inisiatif. Inilah sifat yang memiliki berorientasi pada masa depan. Saya sering mengungkapkan terkait dengan bahwa kita harus punya visi. Salah satu ciri orang yang memiliki orientasi depan itu memiliki visi. Apa itu visi? Beda. Dalam sebuah organisasi nanti ada tujuan, ada visi, ada misi, ada strategi, ada kebijakan, ada tujuan, ada target. Nah, visi itu apa? Ya, hampir. Visi itu adalah cita-cita. Apa lagi? Visi itu keinginan yang ingin dicapai. Apa lagi? Cita-cita, keinginan yang dicapai itu hampir sama dengan visi. Apa lagi? Visi, harapan, keinginan, harapan. Apa sih harapannya? Itu penjabaran dari sebuah visi. Selain harapan apa? Pandangan ke depan. Karena visi itu akan selalu berbicara ke depan. Visi, karena bahasanya juga visi, vision. Visi itu cuma pandangan. Apa lagi? Hal yang ingin dicapai. Tentunya ini adalah bagian dari impian semua, tapi bukan mimpi. Itulah visi, nanti berorientasi. Ya, visi. Coba saya contoh visi. Ini ada yang dinaik apa coba? Yang pasca. Kalian kan mahasiswa pasca harus tahu visinya. Ada nggak? Biasanya belum baca. Biasanya harus ya PR ini. Karena gini, penting sekali. Ya. Apa ya? Oh ya, ini deh. Sebentar ya. Cari dulu. Ini sebuah ya. Ya, ini lihat. Ini lihat. Visi. Sebuah lembaga itu harus ada visi. Lembaga pendidikan, lembaga perusahaan, ya. SMA, SMP, sanawiyah, aliyah, universitas, PB, UI itu punya visi. Dinais punya visi. Pertamina, perusahaan-perusahaan punya visi. Apa
hasil yang menjadi impiannya. Bukan katanya teman-teman tujuan, bukan. Tujuan itu lain lagi. Impian di sini, tapi bukan mimpi. Harapan, tapi bukan angan-angan. Sesuatu yang ingin dicapai, itulah visi. Dan visi itu bahasa Inggris, vision. Ke depan, jangkauan. Menjadi sekolah pasca sarjana. Kita ingin menjadi SPS, ya, magister ekonomi yang apa? Yang unggul tentunya. Ini sebuah harapan yang unggul, berorientasi kepada prestasi. Nih, yang unggul, cita-cita kita itu harapannya adalah menjadi sekolah yang unggul, mandiri. Kalau unggul itu apa? Identiknya. Unggul itu apa ini? Nilai yang lebih, nilai yang di atas rata-rata. Apa lagi? Unggul itu menonjol apa menonjol? Ya, jadi menonjol. Unggul itu apa? Kalau produk bagus namanya apa? Unggul, berkualitas. Kualitas terus bahasa Inggris. Yang di ini apa? Mutu. Unggul itu berkualitas, bermutu, berkualiti. Ya, berarti SPS ini ingin jadi berkualitas, ingin jadi lembaga yang berkualitas. Ini visi ke depan kan? Ya. Sebuah visi yang pertama harus singkat, harus padat. Yang kedua harus terukur oleh waktu, terukur oleh program, terjangkau, nggak menghayal. Makanya kata saya, visi itu bukan mimpi, tapi bukan impian, tapi bukan mimpi. Harapan, tapi bukan hayalan. Harapan itu sebagai sesuatu yang diinginkan, ingin terukur. Terukurnya nanti ada di misi dan ada di kebijakan. Terukurnya tahun berapa? Menjadi unggul pasca sarjana, menjadi unggul, ya, bercirikan kewirausahaan. Nih udah ada lagi kewirausahaan. Berarti memang di sini ingin tidak lepas dari kewirausahaan. Pak Sukamdari saya katakan bahwa Pak Sukamdari ini ingin sebagai pendiri dari lembaga ini bagaimana lembaga yang ada di bawah Sahid ini bercirikan kepada kewirausahaan semua. Itu kan, makanya ditulis di visinya. Bercirikan kewirausahaan. Nanti kalau bicara bervisi kepada kewirausahaan, lembaga-lembaganya, apakah USAID yang di Jakarta, Politeknik, kemudian ada Akademi Pariwisata, Akademi Perhotelan yang di Jakarta, ya, kemudian ada SMK Sahid, SMK Pariwisata, dan di sini di INAIS, di situ ada Islam Sahid, selalu di bawah ini kewirausahaan. Selalu di bawah kewirausahaan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya nilai-nilai kewirausahaan, nilai-nilai yang berpikir inovatif dan kreatif. Bagaimana menciptakan sesuatu dan memperbaharui sesuatu. Ketika teman-teman dari alumni di sini mampu melakukan itu. Akhirnya unggul, mandiri. Yang mandiri secara mandiri, apa mandiri? Mandi sendiri. Nyuci sendiri. Berdiri di atas kaki sendiri. Berdiri di atas kaki sendiri. Tidak di atas kaki orang lain. Coba gambarin kalau berdiri di atas kaki orang lain. Sakit kan? Sakit dan orang lain pasti sakit. Beca. Mandi. Bukan mandi sendiri. Tentunya kemandirian ini adalah tandiri. Berdiri di kaki sendiri bukan berarti injak orang lain. Nah, ya. Jadi yaitu memiliki ketergantungan, tidak ketergantungan kepada orang lain. Potensi yang ada nanti bercirikan kewirausahaan misalnya di tingkat global, di mana visi ini harus pendek, harus padat, harus mencantumkan keinginannya, kemudian harus terukur. Di mana terukurnya? Di tingkat global.
terukur di tingkat global, apakah di Kabupaten Bogor, apakah di Indonesia, Jawa Barat, atau mau di tingkat internasional. Kalau ini inginnya di tingkat global, berarti dunia kan. Tahun berapa? Tahun 2045. Ini namanya visi yang terukur, visi yang sistematis, visi yang di dalamnya ada impian dan ada harapan. Dalam 3 baris kalimat ini ada mencantumkan banyak hal di sini. Makanya kemudian nanti dalam sebuah misi itu apa namanya? Misi itu apa? Identiknya. Cara bagaimana cara untuk mewujudkan. Cara apa lagi? Misi itu cara, oke. Sesuatu yang dibawa. Sesuatu yang dikerjakan. Oke, apa lagi? Misi itu identiknya dengan apa? Langkah-langkah. Langkah-langkah. Dalam organisasi ada apa? Misi itu apa? Dalam organisasi biasanya program kerja, perencanaan, itu misi. Mission Impossible ada di rumah. James Bond. Jadi misi itu adalah langkah, misi itu adalah program, misi itu adalah kegiatan. Ya, program langkah-langkah kegiatan ini kan menyelenggarakan. Kalau mewujudkan atau menjadi itu bagian daripada visi, tapi kalau sudah melaksanakan, menyelenggarakan, ya, membuat, itu bagian dari program. Makanya misi. Ingat ya, Anda akan jadi pemimpin organisasi, rumuskan visi itu yang padat, singkat, terukur, ada waktunya, dan ada area. Saya ingin mendirikan pabrik tahu di Bogor terbesar di tahun 2030. Tidak apa-apa. Gitu. Di Bogor terbesar. Termaju. Dia mengerti Bang. Tapi saya ingin menjadi apa? Saya ingin mendirikan sanawiyah yang termaju dan terfavorit di Kabupaten Bogor. Begitu mampu tingkat provinsi. Kabupaten Bogor aja dulu. Itulah misi, visi, itulah visi, harapannya. Pertamina, coba searching aja di Google, apa visinya? Visi Pertamina, coba. Pasti di situ ada satu keinginan lembaga Pertamina. Kemudian di tingkat apa? Di tahun berapa? Kira? Coba lihat. Visi dari Pertamina, kita analisa. IPB punya visi, UGM punya visi, UI punya visi, Pertamina, Indosemen, semuanya punya visi. Di mana di situ? Di situ adalah, coba lihat cari visi-visi yang lain selain dari Pertamina. Kita lihat ada enggak yang ini kan? Kenapa harus ini berorientasi kepada prestasi? Ada enggak? Coba bacakan biar kita tahu. Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Oke, menjadi. Kalau dalam visi rata-rata pakai kata menjadi. Apa bahasa menjadi? Menjadi itu mewujudkan. Dalam bahasa lain terwujudnya, benar nggak? Menjadi perusahaan terus, ya itu bahasa visi menjadi. Yang lain perusahaan yang lain. Perusahaan energi nasional. Perusahaan energi nasional itu mencerminkan ke Pertamina menjadi perusahaan energi nasional, menjadi perusahaan energi nasional, menjadi sekolah pasca sarjana. Terus apa lagi? Kelas dunia. Kelas dunia. Di sini juga ada di tingkat global, kelas dunia. Terus ada tahun nggak? Oh, disebutin tahun nggak? Seharusnya disebutkan tahunnya. Sekarang kan Masih kurang. jadinya si Ahok Pak jadi lupa kali dia. Lupa. Ada yang lain? Cuma mungkin kali. Ada yang lainnya? BSI apa? Tahun 10 Global Islamic Bank. Islamic Bank tahun? Nggak ada tahunnya. Itu juga ini. Tidak terukur, nanti ngawang. Seharusnya terukur. Tahun berapa? Lihat pencapaiannya. Terserah, kalau ini kan mau tahun 45, mau tahun 2050. Yang penting kira-kira keukur itu gitu. Itu. Ada yang tahunnya nggak? Yang lain? Ada yang tahunnya nggak? Muamalah. Ada yang tahunnya? Cari yang tahunnya. Oh, coba lain. IPB, UGM, ada nggak? Yang ada tahunnya. Ya itu sudah menandakan terukur. Itulah visi. Tapi dari sisi tadi menjadi udah sama. Mewujudkan atau terwujudnya.
IJMI, Muhammadiyah, NU, Dewan Dakwah, Persis, itu ada visi. Jadi teman-teman kalau punya lembaga itu dulu yang dibangun, visi dulu. Lembaga usaha, mau lembaga pendidikan, mau lembaga pesantren menjadi pesantren yang terserah mau termaju, termegah, terhebat atau terbanyak santrinya, terserah. Mau apa? Keinginan keluarga pesantren itu ada nggak? Yang ada tahu nggak ada? Belum nemu. Banyak investasi. Asik. Hidup ini. Dulu saya apa Petron ini? Investment ada nggak tahunya? Biasanya sekarang udah ini Kalau nggak salah ada. Kalau saya baca udah ini harus karena ini menunjukkan target nantinya berorientasi gitu ya. Ini ciri kewirausahaan. Rata-rata mewujudkan atau menjadi kan gitu. Sekecil apapun mau bikin TK, mau bikin PAUD, bikin menjadi pendidikan atau lembaga pendidikan anak usia dini yang terserah yang populer. Nanti ada misi. Misi itu adalah langkah, misi itu adalah program, misi itu adalah kegiatan untuk mendukung misi ini. Menjadi unggul, menjadi mandiri, kudu kenaon, menyelenggarakan program pasca sarjana yang memiliki keunggulan dalam bidang ekonomi syariah. Diselenggarakanlah program. Ini kan berarti udah program. Kegiatan, langkah. Dua, menyelenggarakan pendidikan pengajaran ekonomi syariah, pendidikan Islam guna menumbuh kembangkan semangat dan jiwa kewirausahaan. Nih, karena dia bercirikan kewirausahaan, maka harus ada materi kewirausahaan. Ini semua adalah bagian daripada langkah-langkah. Nanti indikatornya apa? Nanti tujuannya apa? Nanti strateginya apa? Motonya apa? Pegadaian syariah, pegadaian. Contohnya moto apa? Jargon. Apa contohnya? Menjadi solusi mengatasi masalah dengan masalah tanpa solusi mengatasi masalah tanpa masalah. Yamaha apa jargonnya? Semakin terdepan. Itu Honda selalu di hati. Selalu di hati. Atau Honda apa? Selalu unggul. Apa yang unggul apa? Satu hati ya. Kawasaki itu pasti punya jargon. Nanti ada moto namanya, ada tujuan, ada moto, ada strategi, ada kebijakan mutu. Ini hanya cuma visi dan misi doang. Teman-teman punya lembaga seperti itu harus jargon. Kalau bukan sebuah lembaga Apa contohnya? misalnya yang berhubungan dengan kewirausahaan Ini kan diri kita maksudnya apa? Contohnya apa? ya misalnya kita Apple katanya. Perusahaan apa? Terkait dengan visi itu bisa lembaga profit, lembaga laba, lembaga nirlaba, organisasi. Diri kita juga kalau mau tulis di kamar kita. Visi diri namanya. Apa visi diri? Contohnya, kita kan lagi belajar nih, gitu kan? Terwujudnya magister ekonomi syariah atau saya memiliki titel magister syariah di tahun 2045 setahun deh. Terlalu cepat. 2024 itu terwujudnya visi diri saya harus mencapai magister ekonomi di tahun 2024. Oke, langkahnya apa? Langkahnya belajar. Langkahnya nanti bikin tesis, persiapan untuk tesis, riset. Itu langkah-langkahnya. tapi mungkin kalau yang skalanya kecil-kecil nggak bisa dipampang Oh ya, kita mah atuh nang sarangan barang duit ya
Tekniknya 75.000 ya? Ya, Sama itunya sudah per meter ya. Iya. 100 ribu anak. Ya, terserah mau 100 ribu atau mau pakai kertas juga nggak masalah. Hibrid juga nggak masalah. Isi diri, meraih doktor. Kamu mau cita-cita doktor? Iya. Di tahun berapa? 2045. Magister ya, teman-teman magister di 2024 lah. Tamat 3 tahun doktor, berarti 2027 terwujudnya meraih gelar doktor di tahun 2027. Itu visi diri namanya. Berarti teman-teman punya target di tahun 2027 doktor. Harus ada langkah-langkah. Nanti ada misi teman apa? Kan dokter kan beneran bermayaran sekarang itu untuk program dokter di UIN 200 juta di UIN Ciputat harus dipersiapkan kan, kecuali gratis bisa dengan cara jalur beasiswa. Saya pernah dapat beasiswa program 5.000 dokter, dananya itu sekitar 200 juta. Saya dapat SPP gratis dan dapat uang saku bulanan 4 juta. Tapi ada persiapan yang matang, testingnya harus kita persiapan TOEFL-nya, harus di atas 500. Kita belajar bahasa Inggris mulai hari ini. Itu misinya nanti supaya dapat dokter gratis banyak. Gitu kan. Cuma kita kan ada misi. Misi itu apa? Apa sih? Untuk mendukung misi teman-teman menjadi dokter di tahun 2027. Apa? Gitu. Profesor bisa. Saya harus profesor di tahun berapa? 2030. Berarti berapa tahun dari ya? Teman-teman S2 belum. 2024 harus S2. 2027 harus dokter. Selama 3 tahun pasca dokter atau postdokter, teman-teman harus mempersiapkan namanya jurnal. Persiapan nulis. Misinya itu. Bisa jadi profesor tahun 2030. Terserah itu. Kalau mau lakukan misi, lakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai impian yang tadi. Dan cek Bapak tadi, visi itu bukan mimpi. Hayalan. Bukan hayalan. Teman-teman punya cita-cita enggak sesuatu hal yang real, pengen beristri 4 contohnya. Tahun 2030 saya harus beristri 4. Ayo aja dijajah. Ya, bikin langkah-langkah strategisnya. Beristri 4 ini harus punya mobil 4. Rumah 4. Kan harus begitu. Perusahaan 4. Kalau mau beristri 4-nya. Yang satu merajuk, saudara Siti Teman ada di sana, Mau mengikuti masalahnya, mau mengikuti ya pokoknya ya. Kita ikuti. Semua orang berkeinginan, beristri. Setelah dapat satu, pasti ada hati keinginan dua. Iya kan? Tapi kalau di depan istri nggak berani ya kamu. Pak itu direkam Pak. Itu misi. Ya itulah sebagai sebuah misi nggak apa-apa. Misi saya di tahun 2030 harus beristri 2. Gitu. Itu visi kan. Visi itu kan keinginan, cita-cita, apapun cita-cita kita bisa dituliskan dalam sebuah visi. Maka dalam sebuah kewirausahaan itu harus ada berorientasi, terukur tadi itu kalau sebuah visi. Apa-apa, tapi ada langkah-langkahnya. Dan bukan mimpi. Saya sekarang nggak punya mobil, 3 tahun ke depan saya harus punya mobil. Mobil itu mahal, 200 juta. Berarti dalam 3 tahun harus disusun. Apakah mau cash? 3 tahun ke depan, di tahun 2025 saya harus punya Avanza terukur yang bekas saja 100 juta gitu kan, yang baru Avanza 200 kurang 280. Kira-kira untuk mencapai 3 tahun terukur harus ada misi apa nanti per bulannya berapa dikumpulin gitu.
Saya harus celengan 5 juta sebulan. Mampu masuk Penghasilan. Penuh rezeki ya. Guru nabung 5 juta. Nah, di mana ya? Jangan. Masih ada yang murah. Lilin. Lilin yang baskom. Lilin yang baskom. Sing aku. Pakai lilin yang baskom. Tiba-tiba ya. Nah, kita kan tengok. Ya, jadi itulah sebagai sebuah analogi visi. Mengambil risiko, memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. Rata-rata kita ini kalau ada risiko sesuatu menghadapi risiko mundur duluan, takut duluan. Terus bilang, bisa idenya, mungkin enggak ya. Tapi kalau orang yang nekat, orang yang pokoknya jalan dulu. Ya, Sini dulu. jadi dulu. Contohnya bagi yang jomblo, mau ke cewek, ke rumah cewek, jangan banyak pertimbangan. Lakukan aja gitu. Kasih motivasi. Minimal kalau kita sudah mengatakan I love you, pakai bukti kasihin. Saya cintamu, saya cinta kepadamu dan saya ingin berumah tangga. Saya tidak ingin Langsung angkat. Bicara resiko mah kumaha kek. Gimana nanti? Gitu kan? Soalnya Tapi harus jadi hewan spekulasi. iya. Pokoknya Pokoknya mah aku hasil diceraikan ke teman. ya situ sudah. Ya situ. Ya kocak ya. Mau berisiko. Siap mengambil resiko. Ngomong yang jujur. Persoalan diterima atau tidak, disetujui atau tidak itu simpel. Yang penting kita kan udah ngedalin. Mama kan capek ya kalau ngisi sendiri. Kasihan gitu ya. Gitu kan. Kasihan sama mama gitu kan. Itu diizinkan enggak? Jadi kita cari yang membantu mama di sini. Sebenarnya pembantu. Mending kalau nggak diizinkan aja, Pak. Kalau nyampe banding. Ya itulah maksud saya bahwa seorang entrepreneur, seorang wirausahawan harus berani mengambil risiko. Karena risiko itu kan selalu ada. Kalau nggak positif, negatif, kalau nggak hitam putih, itulah risiko. Pasti kita akan menghadapi. Semua orang punya potensi untuk ditolak atau diterima. Itu aja kan dua kan. Ketika melamar ke cewek, ketika nanya ke cewek, bagi yang para jomblo, iya kan? Iya para jomblo. Semua dua kemungkinan kan? Itu ya. Jomblo berpaling. Dalam sebuah usaha, kemungkinannya juga dua. Gagal atau untung rugi. Itu udah dari zaman bahula untung rugi. Kenapa kita harus takut sama rugi? Dan kenapa kita harus pesimis terhadap untung? Gitu kan. Seorang entrepreneur pokoknya lakukan gitu. Ya. Mengambil risiko, memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. Kepemimpinan, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun. Seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu mampu. Apa sih itu kepemimpinan? Apa sih itu kepemimpinan? Leadership itu apa sih? Seni mempengaruhi. Tuh. Kepemimpinan itu adalah mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menggerakkan orang lain supaya mengikuti dia. Itulah pemimpin. Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya misi dia itu masuk. Itulah pemimpin. Seorang pemimpin pasti ada kemampuan untuk menggerakkan. Pemimpin organisasi, ormas, siapapun itu. Coba lihat, menggerakkan masanya. Begitu kan? Menggerakkan orang lain. Itulah pemimpin. Kemampuan untuk mempengaruhi. Itulah pemimpin. Pemimpin itu kan seni mempengaruhi, seni menggerakkan orang lain. Tidak lebih dari itu. Itulah pemimpin. Leadership. Makanya kemudian
kemudian teman-teman sebagai seorang entrepreneur juga harus memiliki kemampuan ya. Berarti berinteraksi bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik untuk membangun. Seorang pemimpin juga harus mampu dan mau dan bisa mendapat masukan dari orang lain. Oh begini, gak boleh egois, gak boleh kumaha, jangan kumaha. Ya itu. Keorisinilan, memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi ya. Orisinilitas itu penting dalam sebuah wirausaha. Orisinilitas ya, keorisinilan. Inovasi dan kreasi yang tinggi, fleksibel, serba bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Biasanya keorisinilan model pamijahan ya. Kita bisa model pamijahan. Keorisinilan pamijahan itu apa? Ciri khas kepamijahan. Parung itu juga berbeda dengan sisa ini. Ciri keorisinilannya apa? Kalau di sini singkong, ubi, keorisinilan ciri khas. Makanya di sini adalah tempatnya itu, potensinya itu. Kalau di Parung apa? Lele ya. Ikan hias. Keorisinilan bisnis di sana adalah ikan hias. Nanti tempat yang lain juga ada. Mungkin di sini wortel jelek. Mungkin wortel bagus di mana? Cianjur, daerah Bandung, daerah Lembang, yang daerah yang dingin dan pegunungan. Itu keorisinilannya itu seperti itu dan memiliki inovasi dan kreasi yang tinggi. Sebab bisa memiliki jaringan yang bisnis luas, keorisinilan itu biasanya berorientasi kepada masa depan. Nah, tadi persepsi dan memiliki cara pandang, cara pikir yang berorientasi ke masa depan. Sebelumnya bervisi, berorientasi kepada masa depan ini adalah bervisi orangnya visible, ya. Orangnya visioner. Itulah berorientasi kepada masa depan, berorientasi kepada hasil, optimisme. Gitu. Teman-teman mau di bisnis di apa aja, wirausaha di apa aja, enggak. Mau di bidang pendidikan, kembangkan pendidikan, fokus dan istiqomah di situ. Lakukan pembukaan jaringan, lakukan sinergitas dengan lembaga yang lain. Anda mau menjadikan PAUD terbesar minimal di desa Anda, silakan. Apa syarat-syaratnya menjadi PAUD atau TK ini yang besar? Work dengan yang lain, bikin inovasi, bikin studi kelayakan. Buat saya analisa bisnisnya begini. Gitu. Ada nilai plusnya, ada inovasi pendidikannya. Yang lain tidak ada kolam renangnya. Saya kolam renang. Di lain nggak ada kudanya, saya beli kuda. Di orang lain ada kuda, saya kambing. Ya inovasi ini kan. Ya kan nggak apa-apa kan. Orang lain ya aneh kuda misalnya kebo, jadi kalau udah malah kebo, jadi orang teh kayak kebo gitu kan. Kebo kan lucu gitu kan. Jadi kayak tadi dicat kebo rata. Itu kentalan. Kebonan di jalan. Ya maksudnya inilah baru bikin inovasi yang beda dengan yang lain. Mungkin akan ada daya tarik. Oh, budak balik nak sepuluh naik kuda mah aneh. Gimana naik kerbau? Syukur ini kan di lapangan kebun aku gak lima kan. Ya, maksud saya inilah berpikir. Kadang di negara ini kan kalau berpikir nyeleneh, itu yang laku kan. Gitu. Ya sekali-kali seperti hanya ya kita kan tahu tempe rata-rata kan segi opah. Inovasinya apa? Bintang. Ya, apa rasanya? Tempe dungo. Kan ayat tempe dungo. Jadi inovasi, kreasi ya. Inovasi dan kreasi. Kalau kita ingin dari mana? Jadi angel. Itu kan. Sekarang ini bakso aja semacam-macam. Bakso Jangan, bakso perawan, bakso ayam, bakso busuk gitu. Bakso jontor, ya Pak. Bakso Sekarang dana rudal. sekut dulu malah ya, sekuan. Banyak ya. Bakso beranak katanya sekarang ada. Itu kan inovasi kan. Inovasi orang, biar orang gitu. Makanya harus punya inovasi ya. Di bisnis apapun inovasi biar orang sekali-kali bikin gitu kan. Baru di share di cyber marketing bisa. Ini ada tahu keju rasa keju. Ada tahu rasa ada tahu rasa strawberry. Mana orang tahu rasa strawberry kan ada di rumah ini aneh kan.
Tahu susu juga kan ada di sana. Tahu susu kan udah aneh kan. Ya yang bisa dia yang dia mewah. Itu Iya. Tahu bule. tahu Bule. tunggu dah. Ya, jujur dan tekun ya. Ini apa namanya, jujur dan tekun ini biasanya kan ya kejujuran itu penting ya. Ulah jujuran. Hujanan. Harus jujur tapi ulah jujuran. Maksudnya kita itu harus jujur, jangan mau dibubukin orang gitu. Harus jujuran. Kalau yang tidak jujur kan jujuran batu gitu ya. Jadi dibubukin orang. Jujur kalau di Sunda itu jujur itu bukan kejujuran. Tekun itu istiqomah, komitmen, istiqomah, fokus, tekun, ya. Jadi ya itu penting kunci tekun ini. Jadi bisa apapun kita harus tekun, gitu ya. Kemudian juga peran, sifat ya. Nanti setelah sifat peran, disiplin. Ya, disiplin dikurang kadang itu ya lemah disiplin orang Indonesia ini. Buktinya ya kita sering menemukan lah. Coba ke desa sekarang, seharusnya kan yang dijaga orang masuk itu kecamatan. Lihat kedisiplinan terhadap kita. Coba anda jalan-jalan ke dinas atau ke kemenang atau anak ke Pemda. Ya, ini terkait dengan kedisiplinan yang sangat minim di kita. Terus kerjanya gitu kan, disiplin kayak kalau masuk kayak pemurah-murah balik ke pemurah gitu kan, masuk jam 9 nanti keluar seharusnya jam 4 jam 3 siap-siap gitu kan. Disiplinnya, komitmen tinggi ya. Komitmen ini bisa kepada komitmen kepada pelayanan, komitmen kepada produk ya, komitmen kepada hasil, komitmen ya. Jujur tadi ya, kreatif. Di negara kita memang masalah kejujuran ini ada bahasa gini, di Indonesia itu tidak susah mencari orang pintar ya, banyak sekarang. Fenomena 10 tahun terakhir terkait dengan yang pesantren tahfidz aja banyak sekarang pesantren tahfidz. Dan memang tidak sedikit orang sekarang di Indonesia mencari hafid-hafid yang anak-anak kecil. Hafidnya pun ternyata untuk itu. Tapi kadang yang memiliki keadaban, akhlak, gitu, susah dan luar biasa. Mencari orang yang IQ tinggi, yang IQ-nya tinggi di atas rata-rata di atas 200 gampang gitu kan. Pintar-pintar itu. Coba aja tuh SMA. Negeri SMA yang menguasai ini, menguasai nilainya 9, 14, 9 enggak aneh. Waktu kita waktu bapak dulu nilainya 7 set. Iya, waktu bapak dulu sekolah SD mungkin ya SD sebelum tahun 90-an. Akan SD kan berapa? 84 udah SD. Nah, udah lulus. 84 Udah lulus SD. SMP sanawiyah harian Sanawiyah 87. Sanawiyah 87 saya baru 87 sanawiyah. Saya 92 lulus aliyah, 89 lulus aliyah. Aliyah 97. Lahir 74, 72, 71, 74. Oh ya beda-beda tahun. Saya 92 abang lulus aliyah. Lahir 74, 72. Dulu mah ya kita nyari nilai 9 PNS. Ya. Malah dulu mah ada istilah merah rapot ya. Merah, nilai 5, nilai 4 merah, dimerahin. Ijazah saya ada 6,2 kan. itu paling bagus Pak. Baik jelek. Tapi anak sekarang hampir 10 lah, 9 banyak sekarang yang matematik 9. Apalagi dulu ya matematik yang disusahin itu bahasa Inggris. Oh itu mah jarang pokoknya mahasiswa SMP, aliyah ataupun SMA yang nilainya sampai 9 matematik atau bahasa Inggris. Tapi keadaban, akhlak orang-orang tua dulu dengan akhlak orang tua sekarang, dengan anak-anak sekarang beda. Ya kan jauh kan. Ini mana yang katakan Bapak mengatakan
kejujuran ini di Indonesia sangat mahal. Ya, kejujuran itu kembali kepada akhlak. Ya, sekarang mencari orang pintar di Indonesia gampang. Ya, gampang mencari orang pintar secara eksak ataupun secara agama yang hafiz juga banyak sekarang. Ya. Alhamdulillah sisi lain alhamdulillah, tapi memang ada satu PR yang harus kita lakukan dalam dunia pendidikan, yang di dunia pendidikan bahwa penanaman akhlak itu penting. Dalam teori belajar itu kan tanami adab dulu sebelum adibu Purnatakum. ada hadisnya, ada hadisnya bahwa sebelum berilmu itu adab dulu, akhlak dulu, ada hadisnya. Tulisan kami aja ya. Hah? Tulisan kami. Apa? Terkait dengan Allahumma yudham yawmal qiyamah atau bahwa Rasulullah. Nah, salah satunya itu dalam proses belajar yang harus kita dahulukan adalah adab atau akhlak. Ya, akhlak sebelum memberikan ilmu dalam sebuah pesantren itu akhlak yang penting. Karena di sini kan kejujuran, kreatif, inovatif, ya tadi dia udah jelas, mandiri dan realistis. Realistis itu adalah sesuai dengan kenyataan, real. Kalau teman-teman ada di Ciseeng, ada di Parung, di situ realistisnya apa yang bisa bagus sesuai dengan alamnya. Kalau di Pemilihan, kalau di Ciawi, kalau di Parung, atau kalau di Ciseeng atau di Jasina, itu real, realistis bisnis itu. Real. Ya. Yang kebutuhan masyarakat ini sekarang, kalau mau yang laku dalam apa? Dalam minyak. Kalau mau dalam minyak pasti laku aja. Umur. Kamu Jangan berat banget gitu. Para wirausahawan menemukan, menciptakan dan menerapkan ide baru yang berbeda. Ya, teman-teman harus mampu menemukan. Setelah ketemu, menciptakan, diciptakan dan menerapkan ide yang baru. Yang wirausaha sama siapa aja? Akang Bang. Yang punya perusahaan wirausaha siapa? Memang Akang. Akang? Yang terbaik siapa lagi? Cuma dua. Yang lain? Ini juga sama. Akang apa? Hidroponik. Hidroponik apa? Sayuran sih. Di mana? Di rumah. Dari mana? Di Cibanteng. Cibanteng itu kecamatan Gunung Wirbaja. Oh, di Darut Tafsir. Tapi masih Itu kecamatan apa ya Darut Tafsir? Kalau saya masih ke Benteng itu. Kecamatan Kecamatan Ciampea. Oh, masuk Ciampea. Hidroponik. Oh, sudah berbulan kan ya? Sudah. Alhamdulillah ada Dua istri. Alhamdulillah. Masih Dua, dua. Kan di mana? Di rumah. Di sana. Di rumah ya. Libunya ke Di pom bensin satu atau pom bensin yang kedua? sebelum pom bensin. Oh, yang liburnya SMP. Nah, sampai SMP lagi ya. Oh, di situ ya. Di situ teh. Oh, kalau yang rukun patah Haji Mukhtar, Koman sebelumnya. Di situ ada kewirausahaan. Pario gitu. Pario. Iya, aku kenal. Sebelum Pario. Dulu ada kewirausahaan di situ, teman saya juga kompor ya. Iya, di situ. Kompor dari minyak. Di situ maju bener karena belum ada gas kan. Iya. Bangkrutnya itu kan ada gas ya. Enggak. Nah, saya waktu di Yusuf. Iya, Ingatkan baik Yusuf. saya itu kompor teman saya punya pengrajin kompor dari Kaleng, kompor minyak. Kan kompor minyak itu kan sumbu gitu kan, sumbu banyak gitu kan. Saya masih ingat dulu itu kalau Umi ya masih pakai kompor ya, waktu saya masih SD pakai kompor. Umi kalau masak coker itu udah gitu. Kalau itu lagi panas, ya apa namanya, api dimasukin ke lubang minyak itu bisa meledak. Bisa meledak. Coker itu lah. Berarti bapak termasuk nakal juga ya? Oh beda, bahaya ya. Beda sama ini banyak. Bahaya pak. Saya dulu apa ya? Kacakan begitu. Karena ingin tahu kan, kecil ini sangat ingin tahu. Tapi kalau sekarang bahaya gas sih. Ya. Yang bis. Oke, kewirausahaan apa bahasanya? Belum. Mudah-mudahan nanti. Saya masih tanya
namanya side income namanya. Side income ini tambahan ya, tambahan income. Itu apa? Yang aja. Ada Di SD. SD mana? SD Swiss. Oh, so. jangan bacanya Swiss. Masuk di Swiss. Di daerah mana? Taman Sari. Taman Sari. Oh, Taman Sari. Alang dan mana tinggalnya? Kalau saya juga di sekolah itu di Sawanturan. Oh, bukan Saya bukan Ciko, ada di mana Ciko? Oh, dia beli bos, lumayan. Itu Untuk desanya apa? kemudian Masuk desa Gunung Pejan ya? Susukan sebelum kamu susukan sebelum kamu jambu ya? Waktu kelas habis mana tuh? Insya Allah ya. Insya Allah kita pulang. Udah lama di situ. Sama tuh. pos satu Di situ punya siapa? Lembaga siapa? Saya sering ya Pak Budi orang Jakarta. orang Depok kan depannya kan Pak Di situ kontrak ya? Sama Pak Budi? di apa ya asrama dia di pinggiran lah. Oh itu. Kita nyawa kan di Kan dulu kan itu rumah makan. Setelah rumah makan dari kecamatan. Sewa kecamatan paling membangun kecamatan kerjaan sewa. Setelah itu kosong. Baru saya baca ini ya sahabat pun kata Fiz ya. iya Itu juga saya suka lihat. Karena saya kan pulang kalau situ. Yang itu bekas gor ya, Pak. Sana ya. Gorong PGRI. Bukan yang itu yang bekas kantor kecamatan. kecamatan Pamijahan. Di kiri sebelah Pondok. Apa ininya? Pengajar di SMK mana? Mandiri Kota. Di daerah mana? Oh, Cijeruk sana. Pak Wisnu. Iya. Pak Wisnu Cijeruk kan? Dekat Cinangdi. Ini gimana? belajar Ajar enggak? SD mana? di SD Oh, sama. Perguruan ya. Guru saya. Terus apa? Islam ya? Nah, ini dapat 5 sama, idem. Punya visi enggak? Punya visi pribadi enggak? Maksudnya dalam rangka apa? Pencapaian apa? Cita-cita apa sekolah madrasah ekonomi syariah? Apa nanti tetap di situ atau memang ada pengen mendirikan Sekolah sendiri. atau mungkin pengen Apa manajemen dulu? apa hanya langsung untuk keilmuan aja? Ada harapan lain nggak? Antum kan ngajar semua di Swiss. Ingin punya sekolah sendiri. Sebetulnya kalau dari pertama, kalau mau jadi guru, kalau mau jadi guru, yang pertama ya kita harus S1-nya keguruan. Kalau ke PAI nanti ada sarjana atau mungkin kalau guru nih. Jadi ya yang pertama S1-nya, yang kedua nanti ada S2 namanya SPD. Madrasah pendidikan itu seumpama kita mau karirnya guru, sebab kalau S1-nya keguruan, dua keilmuan nyambung, yang ketiga kedepannya juga nanti MPD ataupun apa bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi PNS kita bisa ini. Jadi maksudnya yang di sini MPD atau mungkin akan bahwa saya sebagai guru saya mendirikan BMT, saya mendirikan perusahaan BPRS bank. Iya, saya mendirikan operasi saya punya potensi ya di kampung saya kewirausahaan, walaupun saya sebagai guru, tapi saya ingin mempelajari magister ekonomi syariah di sini karena saya ingin tahu konsep-konsep syariah, perbankan syariah, asuransi syariah. Saya pengen sekali di samping meningkat keilmuan juga ingin mengembangkan konsep operasi syariah. Itu namanya visi harapannya. Ada satu BMT yang hari ini terbesar di Indonesia yang saya tahu adalah BMT ini asetnya sampai lebih daripada 3 triliun, karyawannya lebih dari 3.000 karyawan, cabangnya mungkin lebih dari 300 cabang di Indonesia. BMT KSPPS namanya Sidogiri pesantren, luar biasa asetnya udah ratusan miliar, 3 triliun. Itu berarti kan saya pengen boleh bercita-cita pengen Sidogiri mulai dari komunitas di kampung dulu, tapi saya harus mempelajari dulu keilmuan. Apa ya, tidak mubazir, tapi kita harus punya sesuatu hal yang kita visikan ke depan. Visi kita ke depan apa?
Kalau teman-teman pengurus yang jadi kepala sekolah, pengurus yang PNS dan pendidikan, pengurus ingin saya senang bukan di bidang pendidikan, kalau saya punya lembaga pendidikan sendiri. Ya kalau bisa, ya teori-teorinya itu di magister pendidikan FPD. Kalau mau istiqomah di dunia pendidikan, yang linear Pak ya. ya istilahnya linear. Tapi tak apa-apa, ini juga cuma teman-teman harus punya visi ke depan katanya. Jangan gitu nanti pada pindah. Enggak apa-apa. Ini keilmuan jangan maksudnya jangan Kita sepi di sini. jangan maksud saya ya teman-teman istilah kalau bahasa Sunda ilmu mah terburu jeung disimpan. benar Terburu disimpan. terburu disimpan kehujanan Tergoda di bawah. teguran di bawah. Lalu seperti itu nggak apa-apa. Maksud saya nanti kalau mau fokuskan teman-teman juga belum ini kan ini masa depannya gambaran cita-cita keinginannya masih belum ini banget ya belum terang banget kan. Siapa tahu teman-teman punya barang gitu kan. Seorang guru SD Swiss punya lembaga usaha yang asetnya 100 miliar. Amin. Mustahil? Iya. Possible. Semuanya Allah yang menyaksikan. Kewirausahaan pendidikan kan bisa. Nah, Kewirausahaan pendidikan. kewirausahaan pendidikan bisa. Makanya saya bilang tadi kewirausahaan pendidikan bisa. Sekarang ini saya disebut guru kaya. Jualan siswa. Mau ceritanya? Saya kaget. Kan bisa proses pembuatan teori. Kami harus bekerjasama dengan Nggak apa-apa, spesial. Nggak apa-apa. Sekarang juga kan kursus ini, kursus martabak itu sampai jutaan. iya. Padahal online lewat WhatsApp. Kan kewirausahaan makanya. Iya. Tapi teman-teman udah namanya disebut sertifikasi guru belum. Ini negeri swasta. Ya, kalau swasta lebih terbuka tiap hari. Senin sampai Jumat ya Sabtu ke sini. Oke, mudah-mudahan ada sesuatu kan gini hidup ini kan nggak monoton di situ. Anda suatu saat ketemu orang kaya, pengen mendirikan BMT, ini uang 1,5 miliar kelola sebagai direkturnya. Jodohin dulu Pak anaknya. Oh gitu. Kok konsepnya kayak sinetron? Kan sutradaranya. Oke. Kalau akan apa kan? Biasa. Mebel ya. Di daerah mana? Ngadama atau bisa Sebenarnya sih. ceritanya gimana? Ya di Mebel juga Mas. Sebenarnya ada yang baru. Harus bisnis. Di kosmetik. Merambah bisnis ya kewirausahaan di kosmetik kan. Tapi gini sebenarnya kalau itu mah anjing. Dulu ketika kita belum punya usaha, utang juga kecil. Masya Allah. Tapi setelah kita punya usaha, itu resikonya. Utang itu juga kita besar, pengeluaran juga besar itu. Pemasukan terus dan utang berbeda. Iya Indonesia. Ini beda. Ya memang paling besar yang karyawan itu. Punya karyawan berapa kan? Untuk di kosmetik sih 14. Tepuk tangan. 14 untuk kosmetik. Mebelnya? Mebel layak ya sekarang. Jadi jalan di tempat itu. Tapi ada karyawan kan di Mebel juga? Masih ada, tapi kan Berapa kan? kemarin berhubung COVID gitu kan, sekarang tinggal 1 orang di Mebel. Yang awalnya berapa tuh? 6 Pernah 6 orang. di Mebel. Sekarang bertahan 1 orang karena memang pandemi ya. Mudah-mudahan pasca pandemi nambah 12 Ya, karyawan dan pasar Mebelnya banyak senang kan? Ya.
mudah-mudahan. Jadi nanti kosmetik dan mebel. Makanya ke teman-teman juga gitu, jadi kita harus tahu gitu. Jadi yang punya sekolah-sekolah tahu pesan kejuruan gitu kan. Itu kan takut juga. Semua orang suka Cerita kosmetik apa? Jadi bikin apa? Ya kita bukan tren, kita sifatnya dagang. Di seller. Jadi Di seller. jadi ya ada salesnya juga gitu. Sales sekarang ada 9. Masya Allah, saya sembilan, karyawannya malah ada 6 ya. 14 bagian. Ya kan kalau di itu kan kita keliling gitu kan. Ada DG-nya, demonsternya, ada yang kolektor, ada supir gitu kan. Yang sales ada yang bagian adminnya. Jadi 14 ke 17 semuanya tuh. Luar biasa. Ya doanya gitu kan. Amin, amin. Doanya. Ya memang tujuan kita sih ya karena melihat terutama kita kan yang dekat dulu ya saudara-saudara ini supaya ada yang meskipun tidak besar juga gitu kan. Ya terutama itu mungkin awalnya itu Mantap itu. tujuan kita. Baru bang. Hah? Baru bang. Ya belum setahun sih, belum setahun. Baru 7 bulan. Oke, bentar ya saya. Muhammad kosong ya? Atep, Mupit, Irfan, Muhammad Rusni, Taufik. Enggak ada. Yang ada ini siapa ini? Fajar. Ada Oh, Kang Fajar ya. Kang Fajar yang tinggalnya di Leweng Kolot. Giri Mulia. Fajar Hidayat. Leweng Kolot. Hasan Taufik. Saya. Oh, Kang Hasan. Di mana itunya rumahnya? Kalau untuk ininya di Ciberem, asli tapi Bisa rumahnya Masih dulu. Kang Hasan Taufik. Malah Ansori Umar dong, enggak ada. Ansori sekarang Umar. teroris ya. Pas topik Sukarna enggak ada. punya sejam. Sukarna. Haji Mustafa. Oh, Kang Haji, ya. Muhammad Malik Said Ahmad. Oke. Tinggal di mana tadi? Koneng ya. Muhammad Dia Ulhaq. Enggak ada ya.